wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang kami hormati, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Iman Perumahan Mekarsari. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayahnya di dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini sebagaimana biasa, hadirin dan hadirat, kita meneruskan kajian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampai kepada makna al-jamaah secara istilah. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan jamaah di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sahabat. Jadi jamaah itu maksudnya sahabat. Alaikum bil jamaah, maknanya alaikum bis sahabat, ikuti sahabat, yaitu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat itu? Sahabat adalah man laqiya an-nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa mu'minun bihi wa mata alal Islam. Setiap yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau asa fi zamani, atau hidup pada zamannya, beriman dan mati dalam keadaan Islam, itu sahabat. Jadi kalau dikatakan sahabat itu murtad oleh sebagian kelompok seperti Syiah mengatakan seluruh sahabat murtad kecuali beberapa sahabat saja, itu nggak benar dari sisi bahasa. Karena sahabat sendiri itu adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, orang yang hidup pada zaman Nabi atau ketemu dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Kalau yang murtad itu bukan sahabat. Orang munafik juga bukan sahabat. Dia hidup pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak beriman kepada Nabi dan meninggal dunia dalam keadaan kafir. Abu Lahab, Abu Jahal, ya, itu juga paman-paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kerabatnya, tetapi tidak beriman, ya, termasuk Abu Thalib. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Abu Thalib itu ketika sakaratul maut diajak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam, tetapi tidak mengucapkan syahadat dan mati dalam keadaan kekafiran. Itu bukan sahabat, tapi paman yang mendukung dakwahnya, tetapi bukan sahabat. Berbeda dengan seorang anak Yahudi, sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana gulamun yahudiyun yahdum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam famarido. Dahulu ada anak Yahudi ya, yang pernah membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famarido, kemudian sakit. Ini anak masih umur 10-15 tahun lah, kayak santri-santri ini. Ini kalau santri kan anaknya muslim ya, bapaknya muslim semua. Ini anak Yahudi, tetapi kemudian berkhidmat menjadi pembantu Rasulullah SAW. Berarti dibolehkan
kita mengambil pembantu, mengambil pegawai, mengambil semacamnya ya orang-orang yang mungkin membantu dalam urusan kita sehari dari orang Yahudi nggak masalah, dengan tujuan agar berdakwah kepada mereka, dengan tujuan agar disampaikan ajaran Islam kepadanya. Jadi tujuannya itu dakwah, bukan sekedar mengambil pegawai begitu saja ya, tapi tujuannya pendekatan personal bro. Jadi dakwah itu dengan berbagai cara, salah satunya merekrut mereka. Famarido, kemudian suatu ketika anak ini sakit. Fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, datang menjenguknya. Berarti boleh menjenguk orang Yahudi, boleh menjenguk orang Nasrani, boleh menjenguk orang non muslim lainnya yang beragama Konghucu, Buddha, Hindu, apa saja, sebagai bentuk kemanusiaan ya. Kemudian dengan tujuan berdakwah juga, mengajak dia untuk masuk Islam. Faqa'ada inda ra'sihi, beliau duduk di samping kepalanya. Faqala lahu aslim, ini intinya, enggak usah basa-basi, langsung wahai anak Yahudi, masuklah Islam sebelum Anda meninggal dunia ya, masuklah Islam, di lobi agar masuk Islam. Inilah tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mengajak orang masuk Islam. Jadi dakwah pada zaman itu bukan dakwah di depan orang Islam saja, tapi itu namanya pembinaan. Tapi dakwah yang paling utama adalah berdakwah di depan orang kafir, mengajak mereka masuk Islam, bukan bergaul dengan mereka agar mereka senang dengan kita, bahkan kita larut kepada agama mereka. Terbalik-balik zaman sekarang itu, justru orang Islam itu harus berdakwah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Kemudian anak itu karena ditawari masuk Islam, dia mau, tapi minta pertimbangan bapaknya. Fanadhara, karena orang sakit nggak bisa ngomong, sekedar isyarat melihat bapaknya. Maksudnya, bapakku, boleh enggak saya menerima tawaran Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam? Faqala lahu abuhu ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim Rasulullah SAW. Jadi kunyahnya itu Abul Qasim. Taatilah, ikutilah ajakan dia, bahasanya begitu atau maknanya seperti itu. Fa aslama, maka anak itu langsung masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Dalam riwayat lain disebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka lewat saya. Lewat saya artinya sebagai sarana menyelamatkan dia masuk Islam. Beliau sangat senang sekali, berseri-seri wajahnya, karena beliau sendiri yang mengatakan li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kamu bisa memberikan hidayah, mengajak satu orang saja masuk Islam, itu lebih baik daripada kendaraan yang paling mahal ya. Lebih baik daripada onta merah yang paling mahal waktu itu, lebih mahal daripada mobil Alphard yang harganya 1 miliar. Para hadirin ini berarti keutamaan kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya bahwa anak Yahudi ini masuk dalam kategori sahabat. Kenapa? Karena dia beriman ya, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam, walaupun Islamnya cuma beberapa menit. Mungkin dia lebih afdal, bahkan lebih afdal daripada kita yang Islamnya sudah 40 tahun, yang Islamnya sudah 50 tahun
Kenapa? Karena derajat sahabat itu tidak ada yang bisa menandingi kecuali para nabi dan rasul. Ya, sahabat itu semuanya dijamin masuk surga pada hari waktu makhluk. Ini sebagai tambahan ya. Jadi termasuk anak ini masuk dalam kategori sahabat karena hidup pada zaman Nabi, beriman kepadanya dan meninggal dunia walaupun Islamnya umurnya cuma beberapa menit sebelum meninggal dunia. Namanya husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Satu lagi yang menarik, dua lagi ya. Satu diantaranya adalah yang nomor dua adalah namanya Ubaidillah bin Jahas. Ubaidillah bin Jahas ini adalah ya, suami daripada Ummu Habibah Hindun ya, putrinya Abu Sufyan. Mereka berdua masuk Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika masih di Mekah dalam keadaan ditekan oleh kaum Quraisy. Kemudian mereka berdua berhijrah ke Habasyah atas perintah Nabi Muhammad SAW. Ubaidillah bin Jahas ini adalah saudaranya Abdullah bin Jahas dan saudaranya Zainab binti Jahas, istri Rasulullah SAW. Jadi ini saudara ipar, adik iparnya Rasulullah SAW. Beliau bersama istrinya Ummu Habibah berhijrah ke Habasyah atau sekarang dikenal dengan Ethiopia. Rajanya ada raja yang baik walaupun dia kafir, namanya Raja Najasyi, yang kemudian ternyata Raja Najasyi masuk Islam di kemudian hari secara diam-diam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Sahabat juga Raja Najasyi ini, tapi Islamnya diam-diam. Makanya beliau disolatkan solat gaib. Inilah satu-satunya solat gaib yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu solat kepada Raja Najasyi karena tidak mengurusi jenazahnya secara Islam dan dia meninggal dunia di lingkungan non muslim. Ini yang berhak disolatkan gaib. Adapun orang Islam yang meninggal dunia masih di kalangan orang Islam, masih diurusi jenazahnya secara Islam, maka oleh sebagian ulama tidak diperintahkan untuk dilakukan sholat gaib. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika ada seorang marbot perempuan meninggal dunia kemudian dikuburkan, tidak diberitahukan oleh Rasulullah SAW, beliau menanyakan mana kuburannya. Padahal malam hari itu ketika ditunjukkan kuburannya, beliau menuju kuburan itu malam hari dan sholat jenazah di kuburan perempuan. Yang marbot masjid itu sholat jenazah di dalam kuburan. Seandainya ya kita dibolehkan sholat gaib, bukan dibolehkan, seandainya sholat gaib itu untuk setiap orang yang meninggal dunia, tentunya beliau akan sholat gaib sama perempuan itu. Kenapa? Udah dikuburkan, apa yang susah-susah ke kuburan, tapi beliau ke kuburan. Itu menunjukkan bahwa kalau nggak darurat banget berarti nggak perlu disolatkan gaib kalau sudah disolatkan oleh sebagian kaum muslimin ya. Ini beberapa dalil, beberapa kisah. Jadi Raja Najasyi itu sahabat. Kemudian Ubaidillah bin Jahas, Ubaidillah bukan Abdullah, kalau Abdullahnya muslim. Ubaidillah ini karena lama tinggal di lingkungan kafir, di lingkungan orang-orang Nasrani, karena negaranya negara Nasrani. Kalau sekarang Eropa, Amerika, Israel, Australia dan lain-lainnya, maka terpengaruh dengan lingkungan di situ. Lama-lama dia murtad, irtadda, dan masuk watanassara, masuk dalam agama Nasrani, agama minoritas negara Ethiopia waktu itu ya. Akhirnya pisah, tidak menjadi suaminya Ummu Habibah, tidak menjadi suaminya Ummu Habibah
radhiyallahu anha lagi, karena Ummu Habibah tidak mau mengikuti ya langkah suaminya yang murtad. Berarti Ubaidillah Bajaz ini adalah adalah orang yang masuk Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mati dalam keadaan murtad, bukan sahabat. Tidak dikatakan sahabat yang murtad, tidak ada sahabat yang murtad. Itu orang Islam yang kemudian murtad pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ini Islamnya lama tapi berakhir dengan su'ul khatimah. Kalau yang tadi orang Yahudi Islamnya sebentar, atau kafirnya lama kemudian terakhirnya Islam. Termasuk Raja Najasyi sudah berapa puluh tahun itu, Raja Najasyi kan sudah agak tua. Itu berapa, anggap saja umurnya 60 tahun. Kafir, di akhir hidupnya Islam. Islamnya diam-diam, tidak ada yang tahu. Karena kalau dia mengumumkan keislamannya pasti dibunuh oleh bawahannya, oleh seluruh penghuni istana di situ. Hadirin rahimakumullah, inilah sahabat. Ada satu lagi, yaitu Waraqah bin Nufail. Ini menarik lagi, ini sahabat yang dikatakan Waraqah bin Nufail itu pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Ketika melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang beliau belum diangkat jadi nabi, umur 25 tahun, menikah dengan keponakannya, dengan anaknya Khadijah. Beliau melihat tanda-tanda kenabian dan mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu itu belum jadi nabi, kamu itu Anda ini adalah calon nabi. Seandainya kamu nanti ketika jadi nabi saya masih hidup, jadi kata-katanya, seandainya nanti kamu diutus, di-SK-kan jadi nabi, turun SK-nya atau diangkat jadi nabi pada waktu 40 tahun, dan saya masih hidup, saya akan beriman kepada kamu. Saya akan beriman kepada kamu. Artinya beliau itu sudah beriman sebelum diajak masuk Islam. Jadi mendahuluin ajakan, mendahului kenabian. Maksudnya belum jadi nabi sudah beriman. Tapi takdir Allah, qadarullah, beliau meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Sebagian ulama mengatakan dia sahabat karena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal dunia. Walaupun ini memang setahu saya ini mungkin nggak semua ulama menyebutkan, walaupun beliau mungkin meninggal dunia tidak dalam keadaan Islam karena belum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mengatakan bahwa Waraqah ini adalah orang yang beriman kepada agamanya Nabi Isa alaihissalam, masih lurus, masih istiqomah, tidak menyembah berhala, tidak menyembah Nabi Isa, masih lurus, sehingga dikatakan beliau kalau seandainya tidak dikatakan meninggal dalam keadaan Islam, tapi meninggal dalam keadaan agama yang lurus, pengikutnya Nabi Isa. Atau kita katakan beliau ini adalah orang yang sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW walaupun belum diutus, maka dianggap meninggal dunianya dalam keadaan sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW walaupun belum diutus. Itu para rahimakumullah. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama sahabat. Ini beberapa rincian yang mungkin nanti di tengah jalan kita akan ditanya tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan jamaah itu adalah maksudnya sahabat. Alaikum bil jamaah berarti alaikum bis sahabah, ikuti cara ibadahnya sahabat, ikuti cara beragama Islamnya sahabat. Nah, itu maksudnya. Ikuti jamaah. Di antara dalilnya yang sering kita sampaikan juga dan mohon dihafal surat At-Taubah ayat 100. Surat Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu yang masuk Islam,
dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Lihat di sini Pak, Muhajirin dan Ansor. Maka ada masjid Muhajirin, ada masjid Ansor. Sayangnya ini namanya Nurul Iman. Kalau namanya Ansor juga bagus lagi, karena sana Muhajirin, di sini Ansor, sahabat. Itu juga menunjukkan bahwa boleh kita berorganisasi, boleh kita bentuk sebuah komunitas daerah, ya, persatuan persatuan mahasiswa. Dulu saya di Mesir itu ada namanya Persatuan Mahasiswa Jawa Tengah, Persatuan Mahasiswa Minangkabau, Persatuan Mahasiswa Jawa Timur namanya Gama Jatim, ya, namanya KMM, Komunitas Kemahasiswaan Minang namanya, ya. Ada Persatuan Mahasiswa Banten dan seterusnya, tergantung daerahnya boleh nggak boleh. Karena Muhajirin dan Ansor ini dianggap, Muhajirin itu dari Mekah, persatuan sahabat yang asli penduduk Mekah, Ansor persatuan sahabat yang tinggal di Medina, atau persatuan antara suku Aus dan Khazraj. Jadi memberikan nama, membentuk komunitas, membentuk lembaga, yayasan, organisasi itu dibolehkan dan disunnahkan. Kenapa? Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau tujuannya adalah saling mengingatkan tentang kebaikan, tentang kebenaran, ya, saling bekerja sama dalam kebaikan dan kebenaran, maka itu disunahkan. Karena kita nggak bisa mengangkat Islam itu sendiri-sendiri. Ya, mengangkat Islam itu nggak bisa sendiri, harus bekerja sama. Berjamaah saja belum tentu menang, apalagi kita sendiri-sendiri. Walladzina taba'um bi'ihsan, Muhajirin, Ansor dan pengikut mereka dengan kebaikan, yaitu para pengikut tabi'in. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini pengikutnya sahabat, termasuk kita. Walladzina taba'uhum bi'ihsan. Kalau kita mengikuti para sahabat, berarti kita masuk dalam kategori ayat 100 surat Taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Maka keridhaan Allah kepada kita sangat diperlukan. Kalau Allah meridhoi berarti pasti masuk surga. Ini salah satu dalil bahwa mereka semuanya masuk surga. Jadi tidak ada sahabat yang masuk neraka, para hadirin rahimakumullah. Tapi itu Ustadz, ada sahabat yang mencuri, dipotong tangan, tetap masuk surga, para hadirin rahimakumullah. Ada sahabat yang berzina, ada Ma'is sama perempuan dari suku Ghamidiyah, ada dua yang pernah dirajam Rasulullah SAW sampai meninggal dunia, berzina. Tapi mereka bertaubat, ya. Faqat tabat taubatan lawuzi'at, ya, ala ahlil madinati ala sab'ina min ahlil madinati lakafathum, ya. Jadi kalau ini perempuan ini telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat, jika dibagi kepada 60 atau 70 sahabat, maka taubat itu sudah mencukupi mereka. Jadi maksiatnya sahabat ini berakhir dengan taubat, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga masuk surga. Dan dia lebih baik dari kita barangkali, dan yakin lebih baik dari kita karena mereka sahabat walaupun bermaksiat, karena sudah bertaubat. Termasuk sahabat yang minum khamr, yang dicambuk oleh Umar bin Khattab dan sebagainya, itu juga ya masuk surga karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini seluk-beluk tentang sahabat, ya. Pada agama sahabat itu manusia bisa salah, tetapi Allah sudah menjamin mereka masuk surga. Allah telah menjamin mereka surga dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama pertama, kalau kita ingin lebih detail lagi, sahabat yang paling utama Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab itu dijamin masuk surga karena masuk dalam al-asrah al-mubasyiruna bil jannah. Bahkan beliau memerintahkan kita semuanya mengikuti sunnah mereka.
alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka punya salah tapi kita suruh ngikutin. Ditambah lagi setelah 4 orang ini siapa? Pertama Abu Bakar, Umar, ini 2 orang yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu siapa? 4 sahabat. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ditambah 6 yang al-asrah al-mubasyiruna bil jannah. Ya, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Ya. Zubair bin Awam, mohon maaf ya. Abdurrahman bin Auf, ya. Zubair bin Awam, Zaid, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, ya, Tolhah bin Ubaidillah itu masuk di situ. Ya, beberapa sahabat yang lain yang jumlahnya ditambah 4, 6 tambah 4 10. Al-asra mubasyiruna bil jannah. Ya. Ini para rasulullah dijamin masuk surga jelas. Ditambah nanti orang-orang yang ikut perang Badar jumlahnya 313. Ini mereka dijamin masuk surga karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis, ya, faqad ghafar malu masyitum faqad ghafartu lakum, kerjakan apa saja karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ya, telah mengampuni para pengikut perang Badar. Makanya Hatim bin Abi Balta'ah yang konon, ya, yang dituduh atau dianggap berkhianat karena membocorkan rahasia perangnya Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab kepingin membunuhnya, memenggal lehernya. Kata Rasulullah, jangan wahai Umar, karena dia adalah veteran perang Badar dan mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Hatib bin Abi Balta'ah. Intinya para hadirin rahimakumullah, semua sahabat dijamin masuk surga dengan hadis, dengan surat atau bait 100 ini. Karena Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an wa a'addalahum, disediakan, berarti pasti ada. Enggak mungkin Allah menyediakan kemudian habis itu enggak ada, pasti ada. Wa a'addalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada, dalikal fawzul azim. Dalikal fawzul azim. Rahimakumullah. Ya, itu dalil pertama. Dalil kedua, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik manusia di dunia ini, ya, maksudnya setelah zaman Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang hidup pada zamanku, maksudnya sahabat. Karena yang hidup pada zaman Nabi itu ada munafik, ada kafir, ada Yahudi, maksudnya sahabat yang hidup pada zamanku. Setelah itu para tabi'in, generasi sesudahnya. Setelah itu para tabi'ut tabi'in, 3 golongan yang sering dikatakan mereka adalah as-salaf as-saleh. Jadi salafus saleh itu bukan orang-orang kita sekarang salafus saleh, enggak. Salafus saleh itu mereka 3 orang itu. Kita ini kholaf. Kholaf itu orang yang datang terakhir, kholaf, ya. Cuman kalau kita mengikuti mereka, insya Allah kita akan dapat hidayah, mengikuti cara beragamanya para sahabat, cara beragamanya para tabi'in, cara beragamanya para tabi'in. Semakin dekat dengan zaman Rasulullah, semakin baik Islamnya. Semakin jauh dari zaman Rasulullah, semakin jelek generasinya dan semakin jauh agama. Termasuk kita ini, ya qadarullah, ya, kita itu ditakdirkan Allah SWT menjadi generasi terakhir, orang-orang yang hidup di akhir zaman, jauh daripada masa Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 15 abad. Berarti sedikit yang Islamnya berkualitas. Rata-rata Islamnya jauh dari kata standar. Ya, kenapa? Karena semakin jauh dari kenabian. Makanya nanti yang menarik pada rahimakumullah, mimpi. Ya. Mimpi itu kadang-kadang, ya, ini kita bicara mimpi, cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi itu pada zaman Nabi itu nggak perlu, ya. Karomah pada zaman Nabi itu nggak perlu ada Nabi, cukup naik sama Nabi. Maka karomah itu muncul pada zaman sahabat, pada zaman tabiin terus sampai zaman sekarang, ya. Seperti namanya Ashabul Kahfi, Maryam, itu kan punya karomah. Kapan? Di zaman orang nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu karomah, perlu sesuatu yang aneh. Makanya Ashabul Kahfi bisa tidur sekitar 309 tahun. Itu menunjukkan tauhid untuk berdakwah kepada orang-orang zaman itu, menunjukkan kekuasaan Allah. Maryam, mungkin waktu itu banyak orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mukjizat Maryam alaihissalam adalah apa? Datang makanan di kamarnya, di mihrabnya, di tempat ibadahnya, makanan nggak tahu dari mana, ada buah-buahan, ada macam-macam yang tidak ada di zaman itu. Itu karomah, ya. Jadi makanya zaman sekarang kadang ada mimpi, ada karomah, itu kadang diperlukan untuk apa? Para hadirin, untuk membuktikan mukjizat, untuk membuktikan kebenaran Islam. Terakhir saya dapat berita, benar atau tidak benar, karena itu kan di WA, di medsos, media sosial, ada seorang bapak, ya, ini ada seorang anak kecil kayak gini ini, yang mungkin dia baik, penghafal Al-Quran, bergembira kepada para penghafal Al-Quran, akhlaknya mulia, meninggal dunia kayak orang Yahudi tadi meninggal dunia, ya. Jadi banyak anak-anak yang masih 15 tahun sebelum meninggal dunia dikuburkan di suatu tempat. Setelah 2 tahun bapaknya bermimpi didatangi anaknya tadi, dan dia bilang, "Pak, tolong pindahkan kuburan saya. Pindahkan kuburan saya." Bapak pernah nggak didatangi anak atau cucu yang sudah meninggal, dia pindahkan kuburannya nggak ya? Ini cerita, tapi bukan di Indonesia, di luar negeri. Di luar negeri ada videonya dan anaknya dilihatkan. Ya, pindahkan saya. Kenapa? Karena saya terganggu dengan kuburan sebelah. Saya kurang cermat melihatnya, kuburan sebelah itu kuburannya orang kafir atau kuburan orang Islam yang maksiat. Karena kita yakin bahwa azab kubur ada. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Adik-adik sudah hafal belum itu doa itu? Dihafal ya? Sebelum salam, maksudnya saya nyuruh adik-adik itu maksudnya nyinggung bapak-bapak juga gitu loh. Coba bahasanya sama adik-adik itu. Kalau sama bapak kan nggak enak. Adik-adik sudah hafal belum? Ya, sudah hafal ya, nanti tolong dihafal ya. Maksudnya bapak-bapak juga gitu. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sudah Ustaz, alhamdulillah. Berarti dibaca rutin sebelum salam. Itu menunjukkan bahwa azab kubur ada, Pak. Ada sebagian umat Islam nggak percaya sama azab kubur, nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, ada dalam Al-Quran itu. Nah, itu dalam surat Al-Mu'min, ya, itu tentang Fir'aun. Ya, Fir'aun itu meninggal dunia, mati dan diazab di kuburan. Ya, itu rajulun mu'minun, ya, yang orang laki-laki hidup pada zaman Fir'aun, hidup di istana Fir'aun,
tapi dia mukmin. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadiban fa alayhi kadibuh wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ya, jadi ada seorang laki-laki hidup pada zaman Firaun, hidup di istananya, tapi masuk Islam, sudah beriman kepada Nabi Musa diam-diam kayak Raja Najasyi. Jadi Pak, ada sebagian orang yang sudah masuk Islam tapi diam-diam. Tadi ada Raja Najasyi, ada kerabatnya Firaun di istana Firaun, menasihatin Firaun, wahai Firaun, masuklah Islam, ikutin Nabi Musa, jangan kamu bunuh Musa. Musa itu orangnya baik. Oh, dikejar-kejar ini orang ini. Alhamdulillah, fawaqahu lahu. Ya, kemudian Allah menyelamatkan dia dari kekejaman Firaun dan tidak dibunuh. Dalam suatu riwayat dia ikut lari keluar dari Mesir bersama Nabi Musa dan tidak dibunuh oleh Firaun, tapi Firaun sendiri yang kemudian tenggelam dan diadab dalam kuburan. Ya, yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ahla fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari kiamat Firaun dimasukkan dalam neraka. Jadi adab ada dua, adab kubur dan adab jahanam. Dalam surat Mukmin, surat Ghafir, surat yang kedua ke-40. Itu kenapa disebut dengan surat Mukmin, bukan mukminun ya? Karena menceritakan seorang mukmin yang berada di dalam lingkungan Firaun. Saya kembali kepada adab kubur ya, bahwa adab kubur ada. Nah, orang yang dikuburkan di samping anaknya ini bisa orang kafir yang diadab dan bisa orang muslim yang bermaksiat. Saya pernah dialog dengan seseorang yang pernah kecelakaan sampai kepalanya gepeng, tapi hidup. Operasi, mati suri selama 3 tahun kalau nggak salah, mati suri 3 tahun. Kemudian sadar dan hidup lagi. Nabi mati suri itu nggak mati, ya dia koma, belum titik, masih koma. Tetapi para hadirin, selama 3 tahun itu rohnya itu entah kemana nggak tahu, dan banyak kejadian itu bukan 1-2 orang. Ini yang saya temui langsung, laki-laki. Kalau di televisi itu kan yang perempuan, ini yang laki-laki. Dia tahu, merasakan dan mendengar, sampai sekarang mendengar ya. Saya mendengar adab kubur. Jadi kalau dia lewat, ya alhamdulillah kita nggak dengar Pak ya. Kalau kita dengar mungkin stres. Jadi kalau lihat di kuburan itu, kalau kuburannya kuburan orang kafir, itu orang kafir teriak-teriak, wah, dipukuli oleh malaikat. Kalau lewat kuburannya muslim, tenang, nggak ada yang disiksa, tenang. Jadi dia cerita seperti itu, panjang itu cerita. Saya berusaha mencari celahnya, tapi nggak ada celah. Berarti apa yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya tidak boleh menguburkan seorang muslim di samping kuburannya orang kafir, itu nggak boleh. Kenapa? Kata ulama fikih, karena kalau dia dikuburkan di samping orang kafir, dia akan terganggu, karena setiap malam itu mendengar teriakan-teriakan orang yang disiksa oleh malaikat. Jadi seperti kita tidur di hotel lah ya, atau tidur di tempat tidur yang bareng, sesama tidur di situ, kemudian satu digebukin kan, teriak-teriak kan terganggu. Jangan begitu. Saya itu kadang-kadang tidur bersama orang, ya ini bukan di rumah, panitia lah, atau rombongan gitu, kemudian panitia, kadang-kadang saya tidur bersama panitia yang mendengkur gitu. Wah, itu mengganggu. Mendengkur saja mengganggu, kita nggak bisa tidur. Bagaimana kalau disiksa? Wah, teriak. Nah, makanya ini anak datang kepada bapaknya dalam mimpi, wahai bapakku, aku terganggu dengan teriakan orang di sampingku, pindahkan aku. Mungkin waktu menguburkan itu belum ada kuburan lain kecuali dia. Setelah 2 tahun loh, setelah 2 tahun Pak,
digalilah kuburan itu oleh bapaknya, ternyata masih utuh, masih utuh sebagaimana dia baru dikuburkan. Nah, luar biasa ini para penghafal Quran, orang-orang yang solehah berbakti kepada orang tua, itu mudah-mudahan di kuburan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga bercita-cita mudah-mudahan jasad kita enggak dimakan oleh tanah. Kalau para nabi, memang para nabi itu pasti kalau kita buka jasad mereka itu nggak akan dimakan tanah itu nggak mau makan jasadnya nabi, para nabi, tapi makan jasad kita, kecuali orang-orang tertentu kayak tadi masih bersih dan itu dilihatkan. Mudah-mudahan berita itu benar karena ada videonya, ada kelihatan ya, dilihatkan sebagainya. Dan itu salah satu kenapa semakin jauh pada zaman kenabian kita perlu bukti-bukti seperti itu supaya orang beriman, Pak, supaya orang terenyuh dan semakin kuat imannya, itu menguatkan. Ya, ru'yah shadiqah, mimpi yang benar itu termasuk bagian daripada kenabian. Ya, maka maksudnya bagian yang membuat orang jadi masuk Islam atau yakin dengan Islam. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kita bicara itu? Karena kita bicara sahabat, kita bicara generasi yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita kepingin memegang jamaah, peganglah sahabat, karena mereka Islamnya langsung dipandu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna pertama daripada jamaah. Kita harus ikut jamaah. Jamaah itu sama, jamaah adalah para sahabat. Itu makna pertama dari 5 makna. Itu dalil kedua. Ada pun dalil ketiga, ini penting pada hadirin rahimakumullah. Jamnya diambil ya karena baterainya habis atau gimana? Ya kita kan masuk harus gini, Pak. Jadi tolong nanti dipasang lagi jamnya. Ya kalau perlu 1, 2, 3, Pak. Jadi ke sana gitu. Minimal sono, Pak. Jadi untuk khotib, untuk yang ceramah itu bisa melihat jam. Kalau enggak bisa sampai jam 7 loh, Pak. Dan enggak salah penceramahnya karena enggak ada jam. Ya, ini benar enggak jamnya ini, Pak? Ini jamnya enggak kelihatan itu. Terlalu bagus enggak kelihatan nomornya jam berapa itu, Pak? Oh, 5.35. Berarti sudah suruk, Pak ya. Karena suruknya itu jam 5.30, benar, Pak ya? 5.30 atau 5.34 ya, berarti sudah suruk. Ya, maka saya lengkapi sebelum dibuka pertanyaan, karena kalau ada kaca ya, kaca ini bagus ya, tapi kalau di syuting gini nih, kalau sudah siang itu membalik gambarnya ya balik gitu, karena kena sinar dari luar. Ya, kalau memang sudah nggak ada COVID nggak apa-apa dibuka. Kalau nggak ada COVID, kalau masih ada COVID nggak apa-apa. Karena saya lihat tadi sudah rapat. Kalau sudah rapat berarti ini dibuka lah, Pak. Kalau sudah rapat, ya, tadi sudah rapat nampaknya ya. Ya dibuka aja. Wah rapat aja nggak apa-apa, masuk ini masih pakai ini usulan saja. Kecuali kalau belum rapat masih ada COVID, ya itu ditutup nggak apa-apa. Hadirin rahimakumullah. Terakhir sebelum mungkin kita kaji bulan depan, tapi ini sebagai muqaddimah, ada satu hadis yang mungkin perlu kita kaji bersama. Nanti kita dalami bulan depan insya Allah. Hadis ini penting karena sering ditanya oleh jamaah. Apa itu? Hadis Abdullah bin Amr bin As, ya, radhiyallahu anhu. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr itu anaknya Amru bin As, jadi anak sahabat. Ini teman-temannya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, junior sahabat, anak-anaknya para sahabat. Itu yang sering nulis hadis. Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna bani Israel iftaraqat
ala sintaini wa sab'ina firqatan. Bani Israel itu terpecah menjadi 72 golongan. Dalam riwayat lain, iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara, orang Nasrani itu sektenya sampai 72 golongan. Waftaraqat ummati ala salasi wa sab'ina firqatan atau millatan. Sedang umat Islam lebih banyak lagi perpecahannya, 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Oh, mengerikan, Pak. Illa wahidatan, kecuali satu, illa millah wahidah, kecuali kelompok satu saja. Lah kelompok satu ini jadi rebutan zaman sekarang, karena satu-satunya yang masuk surga. Qala man hiya ya Rasulullah, siapa kelompok itu? Rasulullah mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, kelompok itu adalah kelompok yang mengikuti petunjukku dan mengikuti petunjuknya para sahabat. Lah akhirnya blang sekarang muncul kamilah kelompok yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kelompok kami yang masuk surga, kelompok selain kami masuk neraka semuanya. Tetangga sampainya nggak terima, enggak, itu maksudnya kelompok kami. Anda bukan, dan seluruh selain kelompok kami masuk neraka. Yang masuk surga cuma kelompok kami saja. Dan begitu seterusnya, masing-masing kelompok ini mengklaim bahwa kelompok mereka lah yang paling benar dan masuk surga, yang lain masuk neraka. Ini masalah para rahimakumullah. Main klaim ini yang bermasalah. Ya. Maka sebenarnya kalau mau jujur, mau lebih fleksibel, kita terjemahkan bahwa kelompok ini adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang luas cakupannya, ya, mencakup seluruh kelompok-kelompok yang bertengkar tadi. Itu paling enak. Nanti kita tafsirkan seperti itu, jangan persempit sesuatu yang luas. Wah, itu hanya jamaah al-muhajirin saja, itu hanya jamaah Nurul Iman saja, selain jamaah Nurul Iman masuk neraka semuanya. Lah ini kan parah kayak gitu itu. Ya. Tapi kita katakan enggak, itu yang dimaksud adalah orang-orang Islam yang lurus, yang berada dalam cakupan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang maksudnya mayoritas umat Islam, yang bukan aliran sesat, yang bukan Khawarij, yang bukan Syiah, yang bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan Murji'ah. Karena kelompok-kelompok Islam yang sesat itu sebenarnya dikit, Pak, dikit dibanding dengan mayoritas Islam. Berarti intinya seluruh ormas di Indonesia, ya, itu masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah dan insya Allah masuk surga, kecuali kelompok yang menyimpang. Nah, menyimpang itu Majelis Ulama Indonesia sudah menentukan 10 kelompok yang menyimpang atau 10 tanda, diantaranya rukun Islam dan rukun imannya beda, mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal yang dasarnya mendasar. Jadi kalau masih beriman kepada Allah, rukun Islamnya masih 5, rukun imannya masih 6, masih mengakui Nabi Muhammad adalah akhir Nabi, ya, khataman nabiyyin, ya, menjalankan syariat Islam, mengakui sholat adalah wajib, haji wajib, dan seterusnya, itu sudah masuk kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mempersempit luasnya cakupan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sebagai mukadimah, Pak, karena waktu habis. Insya Allah akan kita lanjutkan, kita dalami pada pertemuan mendatang, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita buka forum tanya jawab sampai kita boleh sholat suruh, karena harus ditambah 15 menit dari suruh. Ada pertanyaan dari jamaah? Pak Firman, kalau nggak salah bulan yang lalu Pak Firman juga. Memang nggak ada selain Pak Firman di sini. Ya, nanti setelah Pak Firman diharapkan ada yang nanya lagi. Silakan Pak Firman. Dalam kelompok tingkatan sahabat yang berbakat, sahabat awal-awal yang baik itu gimana? yang berbakat duluan.
Yang masuk Islam duluan, ya itu lebih afdal. Kan tadi as-sabiqunal awwal, orang yang masuk Islam duluan. Ada yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ya itu kurang afdal. Makanya kita katakan Bilal, Syuhaib, Arumi, kemudian ya sahabat-sahabat yang dulu masuk Bilal, kemudian ya yang diselamatkan itu Bilal, ya Bilal, kemudian Syuhaib Arumi, kemudian Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan orang-orang yang pertama kali itu lebih afdal daripada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu masuknya ya hampir waktu sebelum Fathu Mekah atau setelah Fathu Mekah. Ya Abu Sufyan itu pemimpin Mekah, kafir yang memerangi Nabi, tapi masuk Islamnya setelah Fathu Mekah. Tentunya yang masuk Islam terakhir itu masih di bawahnya sahabat yang masuk Islam pertama kali. Walaupun kedudukannya mungkin Khalid bin Walid ini jadi jenderal, jadi pemimpin perang, tapi masih kalah afdal dengan Bilal yang masuk Islam pertama. Itu ada nilainya, Pak. Sebagaimana Pak Firman dan beberapa bapak sini yang bekerja di perusahaan, di pabrik atau di kantor, itu yang bekerja duluan, yang sudah di situ berapa tahun, biasanya grade-nya tinggi dan gajinya kadang-kadang lebih tinggi dibanding orang yang baru masuk. Golongan namanya, Pak, ya. Golongan pegawai yang lama kerja di situ, yang senioritas itu diangkat lebih tinggi dibanding yang baru masuk. Ya, kan ada penilaian itu. Pertama penilaian lamanya berkhidmat di kantor situ. Yang kedua biasanya ijazah, keterampilan itu dihitung semuanya. Lah sahabat juga begitu, senioritas ini diperlukan, punya nilai sendiri. Walaupun kadang-kadang Bilal nggak sehebat dalam perang dengan Khalid bin Walid mamanya, bukan orang yang mempunyai tingkat sosial yang tinggi karena dia mantan budak ya. Tetapi dengan Abu Sufyan dia lebih awal. Abu Sufyan dia pemimpin Quraisy tapi masuk Islamnya terakhir. Itu nilainya lebih. Termasuk kita sampaikan tadi, sahabat itu lebih afdal daripada tabi'in. Lihatlah Umar bin Abdul Aziz. Itu siapa? Beliau itu kan tabi'in ya. Umar bin Abdul Aziz ini ya, ini generasi selanjutnya karena beliau lahir setelah sahabat sudah enggak ada. Ditanya oleh seseorang, bagaimana pendapat Anda tentang Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah ini kan sahabat Nabi, iparnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu. Tetapi ya banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, terutama ketika perang dengan Ali bin Abi Thalib dan ketika menjadi khalifah pertama Bani Umayyah, pendiri pertama kali kerajaan Bani Umayyah kan Muawiyah. Ya mengangkat Yazid bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah ya itu menjadi khalifah sesudahnya. Banyak kritikan, tetapi lihatlah Umar bin Abdul Aziz bagus sekali dia menjawab, saya mau dibandingkan dengan Muawiyah enggak ada bandingnya, saya hanya sekukunya Muawiyah. Padahal Umar bin Abdul Aziz dikatakan imam yang adil, khalifah yang luar biasa, yang zuhud, tapi mereka merasa nggak ada apa-apa dibandingkan sahabat. Jadi senioritas dalam Islam itu ada, terutama senioritas ketika hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar termasuk yang paling baik karena pertama kali masuk Islam sebelum Umar bin Khattab. Umar bin Khattab agak akhir walaupun masih di awal sebelum hijrah kan. Ya, itu para hadirin ya. Jadi lebih afdal yang masuk Islam duluan daripada masuk Islam yang terakhir. Makanya dalam imam sholat pun sebenarnya ada salah satu kriteria yang paling bagus bacaannya, yang paling hafal, banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, seandainya sama-sama pintar, maka yang tahu sunnah. Seandainya sama-sama tahu sunnah, yang lebih tua, kadang-kadang yang lebih duluan hijrahnya. Kan ada hadis aqdamuhum hijratan, yang lebih duluan hijrahnya, yang pertama hijrah mengetahui Islam pertama kali itu lebih afdal, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lain barangkali satu lagi untuk melengkapi pertanyaan Pak Firman. Pak Zunan, masya Allah jarang-jarang bertanya ini, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita sekali hadis itu seorang melakukan sujud. Biasanya mereka setelah zikir, dia ketika dia mau pergi dari keadaan itu dia selalu melakukan sujud. Apakah ada hukumnya tapi Ya kurang jelas pertanyaannya, coba dikoreksi benar nggak pendengaran saya. Orang yang sujud di masjid, apa tadi, sujud terakhir di masjid setelah zikir Ustaz. Jadi misalnya setelah sholat wajib, kemudian zikir, sebelum meninggalkan tempat duduknya sujud terakhir dulu gitu, mungkin seperti itu. Sujud. Oh gitu ya, baik. Jadi setelah sholat zikir, sebelum meninggalkan masjid dia sujud dulu. Itu kan pertanyaannya begini. Kita mau membuat kaidah dulu Pak ya, dalam menghukumi suatu amalan. Pertama, sesuatu yang dibolehkan dalam Islam itu sifatnya adalah umum dan khusus. Seperti doa. Tadi malam saya ada kajian, kemudian ditanya, Ustadz apa hukumnya mengucapkan amin? Contoh aja, ketika khotib sedang berdoa, jawaban saya standar, amin itu diperintahkan ketika seseorang berdoa atau ketika kita berdoa. Salah satunya Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Musa, dan dikatakan itu doa berdua. Jadi yang aminkan itu dianggap berdoa, asal dia bilang amin sudah dianggap berdoa. Termasuk dalilnya ketika membaca soal Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Amin itu stempelnya doa, kayak surat kalau nggak ada stempelnya ya kurang afdal, kurang sah. Makanya amin itu sebagai penutup doa. Cuma masalahnya adalah aminnya di mana kan gitu. Itu dulu. Jadi amin itu dibolehkan, disunahkan, tapi masalahnya di mana? Apakah dalam khutbah Jumat atau di luar khutbah Jumat dan seterusnya. Kita lihat ada nggak larangan orang yang mendengar khutbah Jumat itu bilang amin. Ternyata kita jadi nggak ada larangan. Jadi ada perintah tapi nggak ada larangan. Walaupun perintahnya masih umum. Itu cara melihat sebuah hukum gitu ya. Lah Ustadz kan ini bicara, kan nggak boleh bicara. Saya katakan amin itu bukan bicara, amin itu bicara manusia kepada Allah, dan itu dibolehkan. Masuk dalam kategori zikir. Karena kalau amin dianggap bicara manusia kepada manusia, tentunya kita batal semua sholat kita karena kita mengatakan amin. Jadi amin itu bicara manusia kepada Allah, ya Allah kabulkan doa kami. Masuk zikir dan doa boleh, ya kan. Bahkan bicara dengan khatib pun dibolehkan. Karena makna larangan, idza qala li sahibika ansit faqat la ghaid, ya, jika engkau mengatakan diam sama temanmu, berarti Jumat kamu telah hilang. Itu maksudnya karena dia sibuk dengan orang lain dan tidak perhatian sama ceramahnya khatib atau khutbahnya khatib, ya. Makanya dilarang. Makanya ketika kita ngomong sama khatib kan nggak masalah, kayak tanya jawab seperti ini, ya. Jadi artinya saya jawab bahwa amin itu dibolehkan. Masalahnya mau amin keras atau amin mengatakan amin amin amin, atau dia amin amin amin, atau dibatin amin amin, atau aminnya setiap penggalan doa amin, atau aminnya sekali aja. Kan ada yang Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala amin, wa min darakis syaqa amin, wa min su'il qadha amin, wa min samatatil ada amin, Rabbana atina amin, fid dunya amin, hasanatan amin. Kebanyakan amin. Nah, penggalan itu nggak disepakati. Maka kalau kepengen amin, yang praktis yang paling terakhir setelah sholat, doanya panjang, diem dulu. Setelah baru wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin, baru amin. Jadi aminnya taruh terakhir saja sekali. Kayak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, diam dulu sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Aminnya sekali juga. Jadi ini contoh Pak, dalam menghukumi suatu amalan dalam Islam itu lihat ada perintah atau ada larangan. Ternyata ada perintah, tapi perintahnya umum. Tinggal nanti kita terapkan dalam prakteknya kayak tadi amin. Sekarang masalah sujud itu ada perintahnya, wasjud waqtarib, gitu kan. Sujudlah
dan mendekatkan kepada Allah. Ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ya, ada sujud yang lain. Kemudian sujud juga diperintahkan di dalam Al-Quran banyak banget. Intinya sujud itu dibolehkan. Perbanyak sujud dulu pernah kita bahas dalam buku Banyak Jalan Masuk Surga. Itu salah satunya ini ala dzalika bika suatu sujud. Kalau kamu kepengin masuk surga, perbanyak sujud. Kan perintah itu, Pak. Masalahnya adalah kapan sujudnya, kan gitu. Nah, itu yang jadi perbincangan. Apakah sujudnya pada sholat, sebelum ke masjid, sebelum keluar? Itu nggak ada batasnya. Maka perintah sujud ini umum. Terserah mau sujud syukur ketika setiap ada nikmat dia sujud, atau sujud ketika masuk rumah sujud, atau meninggalkan masjid sujud, atau masuk masjid sujud, itu tidak ada larangan. Hanya saja, lah ini penting, hanya saja kalau dia meyakini itu perintah khusus dari Nabi, itu yang salah. Maksudnya ini perintah Nabi, setiap sebelum meninggalkan masjid saya sujud, ini nggak benar. Tapi kalau dia mengatakan saya sujud, ya tergantung mood saya, nah itu boleh. Jadi tidak membatasi perintah sujud pada satu batasan. Bisa dipahami nggak atau bingung, Pak? Bisa dipahami nggak? Kayak tawaf itu nggak ada doa khusus, tapi kita diperintahkan untuk berdoa, kan? Maka tawaf pertama dia doa ini, tawaf kedua doa ini boleh untuk pribadi, tapi nggak boleh nyuruh orang, ya kamu nanti tawaf pertama baca ini, tawaf kedua, nyuruh orang nggak boleh. Tapi kalau atas ini sendiri karena itu doa-doa pribadi boleh. Begitu juga kalau sujud pribadi boleh, tapi nggak boleh nyuruh orang. Kamu setiap mau keluar dari masjid harus sujud ya, ngikuti saya, itu ya nggak boleh. Gitu, Pak, ya, Pak Junan. Jadi intinya perintah sujud ada, tapi tidak menentukan di mana. Maka jangan menentukan. Cuma kalau untuk pribadi dibolehkan. Makanya gini ya, bacalah Al-Quran, kemudian Bapak membaca surat, taruhlah surat Yasin atau surat Al-Mulk, surat Al-Lahab, surat Al-Ghasyiyah, suratul A'la, karena kepengen menghafal. Setiap malam Ahad saya mau baca surat Al-Jumu'ah, kan, untuk menghafal. Terus setiap malam Ahad saya membaca surat Al-Mulk untuk pribadi saya. Itu boleh, tapi jangan diyakini itu perintah Nabi, gitu, Pak, ya. Sekarang kayak pengajian, kayak gini, pengajian setiap subuh. Kenapa ada pengajian? Kenapa nggak hari Selasa aja? Sama kasusnya, Pak. Boleh nggak kita ngadakan pengajian hari Ahad? Apakah ada dalil? Jawabannya tidak ada dalil khusus, tapi ada perintah untuk menuntut ilmu. Kapan saja kebetulan hari liburnya hari Ahad, maka kita adakan hari Ahad sekali-kali dong. Nanti kuliah subuhnya hari Selasa, supaya masyarakat tidak memahami, wah kuliah subuh harus hari Ahad. Nggak ada harus hari Ahad, cuma kebetulan hari liburnya hari Ahad. Kalau di luar negeri, di Saudi, di Malaysia itu liburnya hari Jumat, maka namanya kuliah subuhnya setiap hari Jumat, begitu. Jadi tergantung kepada niat dan keyakinan. Kalau niatnya karena ibadah, maka nggak dibolehkan. Kalau niatnya karena teknis, dibolehkan. Itu, Pak Yaman, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang belum paham, mudah-mudahan menjadi bahan diskusi di masa mendatang. Saya kira gitu, Pak, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sebagian. Kalau masih ya agak ragu-ragu, masih agak bingung, nanti bisa diskusi lagi. Karena ini masalah hukum, kita harus tahu usul fikih, tahu ilmu-ilmu alat lainnya, supaya kita tidak memukul rata sesuatu itu boleh atau tidak boleh, kecuali dengan dalil yang lebih detail. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.